Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 4, 5, dan 6, LKS halaman 34 sampai dengan 40. Kita mulai dari pembelajaran 4, koordinasi gerak kepala, tangan, dan kaki. Kita dapat menirukan gerak benda-benda di sekitar kita seperti hewan dan tumbuhan. Berikut adalah contoh gerak hewan dan tumbuhan yang bisa kita tiru. 1. Menirukan pohon yang tertiup angin. 2. Menirukan gerak kelinci. 3. Menirukan burung sedang terbang. 4. Menirukan ayam sedang berjalan. Nah, ini tadi merupakan contoh-contoh gerak yang bisa kita tiru, baik gerak tumbuhan maupun gerak hewan. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran bahasa Indonesia, benda gas. Burung adalah hewan yang bisa terbang. Sayap burung mengepak ketika terbang. Saat dikepakkan, sayap menggerakkan udara. Udara tidak bisa dilihat dan disentuh. Walaupun tidak bisa disentuh dan dilihat, udara dapat menepati ruangan. Benda gas juga memiliki volume. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran matematika perkalian bilangan susun. Di sini ada satu contoh, kita mencari berapa dikali berapa yang hasilnya 36. Ada banyak kemungkinan bilangan berapa dikali bilangan berapa yang menghasilkan 36. Di sini bisa 1 kali 36 hasilnya 36, 2 dikali 18, 9 dikali 4, 6 dikali 6, dan 3 dikali 12. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran 5, materi PJOK, gerak menarik tangan. Gerak menarik tangan bisa kita lakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Berdiri berhadapan. 2. Kemudian langkahkan satu kaki yang berlawanan dengan pasangannya hingga menyentuh kaki pasangannya. 3. Satukan kedua tangan pasangannya secara berlawanan. 4. Lalu tarik kedua tangan secara bersamaan. Selanjutnya kita masuk pada materi bahasa Indonesia, manfaat benda. Benda bermanfaat bagi kehidupan kita. Benda ada beraneka macam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Kursi adalah contoh dari benda padat. Air adalah contoh dari benda cair. Tabung gas mengandung benda gas. Selanjutnya kita masuk pada materi PPKN, bermain dengan teman. Teman-teman Siti bermain di rumah Siti. Indra mempunyai ide untuk bermain di halaman. Indra mengajak teman-temannya bermain sepeda. Mereka meminta izin dan berpamitan kepada orang tua Siti. Meminta izin dan berpamitan termasuk sikap mematuhi aturan. Mereka bermain sepeda dengan rukun. Mereka bermain dengan jujur. Tidak ada yang curang dalam permainan. Oleh karena itu, kita harus mematuhi aturan dalam bermain. Jadi aturan dalam bermain itu harus kita patuhi agar permainan kita menjadi semakin menyenangkan dan semakin lancar.
Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran 6 LKS halaman 39, materi bahasa Indonesia, keragaman wujud benda. Benda di sekitar kita ada beraneka ragam. Berbagai benda tersebut dapat kita manfaatkan. Beberapa benda dapat meringankan kehidupan manusia. Setiap benda memiliki kegunaan yang berbeda. Kamu sudah mempelajari wujud benda. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Semua benda dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan berbagai benda. Kita membutuhkan peralatan mandi dan peralatan memasak. Kita juga membutuhkan peralatan sekolah dan lain-lain. Kehidupan kita tergantung pada benda. Selanjutnya kita masuk pada materi PPKN, manfaat aturan. Aturan bermanfaat bagi kita. Dalam bermain ada aturannya. Demikian pula dalam berbagai hal lainnya. Mematuhi aturan memiliki banyak manfaat. Aturan akan membuat hidup kita lebih teratur. Aturan juga akan melatih kita untuk lebih disiplin. Sikap yang mematuhi aturan perlu kita terapkan. Sikap yang tidak mematuhi aturan harus kita hindari. Tidak mematuhi aturan akan membuat hidup tidak teratur. Jadi, kita harus selalu mematuhi aturan, baik aturan di rumah, di sekolah, aturan saat bermain, aturan saat berkunjung ke rumah teman, dan semua aturan lainnya. Karena apa? Karena aturan akan membuat hidup kita semakin lancar dan teratur. Selanjutnya kita masuk pada materi matematika, memahami perkalian. Di sini ada contoh. Ayah meminta Dita untuk memasukkan beberapa gelas ke dalam kardus. Gelas-gelas tersebut dimasukkan ke dalam 3 kardus. Setiap kardus berisi 6 gelas. Berapa banyak gelas yang dimasukkan ke dalam kardus? Penyelesaiannya adalah banyak kardus. Nah, tadi ada 3. Setiap kardus berisi 6. Jadi banyak gelas yang dimasukkan dalam kardus bisa kita tulis dalam bentuk matematikanya adalah 3 dikali 6. 3 dikali 6 sama artinya 6 kita tambah sebanyak 3 kali, atau 3 kita tambah sebanyak 6 kali. Hasilnya adalah 18. Jadi 3 dikali 6 sama dengan 18. Jadi banyak gelas yang dimasukkan ke dalam kardus adalah 18 buah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa selalu belajar di rumah dan selalu menerapkan protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.